sahabat WB, kita kembali lagi di WB Meetup, berbagi cerita dan inspirasi. Bulan yang baru, pastinya tema yang baru ya, sahabat WB. Selalu baru setiap bulannya. Sahabat WB, gimana nih persiapan-persiapan Natalnya? Pastinya sudah ada nih yang latihan-latihan buat ibadah Natal ya. Malam Natal juga ada tuh biasanya sibuk-sibuk latihan drama. Ada latihan drama juga biasanya dan biasanya ada lagi sibuk-sibuk hias pohon Natal. Seru ya kalau udah Natalan tuh apa ya rasanya walaupun sibuk, walaupun kayaknya padet gitu ya acaranya dari tanggal awal gitu, tapi seru gitu rasanya. Khususnya buat para aktivis gereja sih. Pasti sibuk, pasti padat gitu. Tapi bulan Desember itu apa ya? Bulan Desember tuh bulan-bulan yang dinanti-nantikan gak sih sahabat WB? Selalu ada sesuatu yang fresh. Yang apa ya? Yang baru gitu ya. Ada foto keluarga baru. Atau foto-foto sama teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang terkasih yang terbaru ya. Biasanya background-background pohon Natal dan sebagainya. Itu intermezzo aja sahabat WB, tapi pastinya bulan Desember itu adalah bulan yang penuh dengan damai ya. Mengingat bulan Desember juga adalah bulan akhir nih, bulan terakhir di setiap tahunnya dong ya. Khususnya tahun 2023 ini sudah hampir berakhir sahabat WB. Tapi kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan tidak pernah berakhir ya. Amin. Amin. Nah, sahabat WB, temanya WB Meetup bulan Desember ini juga ya, nggak kalah fresh nih, yaitu kita mau bahas tentang evaluasi penting nggak? Gitu ya. Karena biasanya nih dimanapun kalau udah di akhir-akhir biasanya pasti ada evaluasi. Misalnya kalau kayak di gereja aku itu selalu ada evaluasi setelah ibadah kayak gitu ya. Nah, kayak akhir tahun ini juga Desember, bulan Desember biasanya banyak yang melakukan evaluasi. Mau itu dalam pelayanan, tempat kerja, ataupun pribadi. Nah, kali ini kita tuh mau ngobrol bareng sahabat WB kita nih yang mau bercerita, yang akan bercerita bagaimana sih mereka merefleksikan evaluasi dalam hidup mereka, dalam pelayanan, dalam tempat kerja mungkin, atau secara pribadi mereka. Namun nih sebelumnya ya sahabat WB, ya alangkah baiknya nih kita samakan dulu nih prinsip tentang apa sih evaluasi itu. Jadi aku mau bacain dari artikel yang aku dapat ini dari dailysocial.com. Kalau sahabat WB tahu ya, pengertian evaluasi adalah kegiatan kita mengumpulkan informasi dalam rangka menilai sesuatu. Di sini sih ditulisnya suatu alat, metode, atau hasil kerjanya manusia. Ya, yang hasilnya nanti akan menjadi parameter keputusan untuk kegiatan selanjutnya, mungkin yang sama ataupun yang berbeda. Dan ada lagi nih beberapa tujuan evaluasi yang dituliskan di artikel yang sama. Jadi di sini mungkin ini lebih ke organisasi, tempat kerja, perusahaan, pendidikan gitu ya. Tapi ini lumayan bagus sih ya menurut aku tujuannya, yaitu satu, memeriksa seberapa akurat kemahiran kompetensi seseorang yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk mencari tahu kesulitan apa yang dialami orang tersebut dalam pekerjaannya sehingga dia dapat membuat diagnosis dan menawarkan kemungkinan remedial. Yang ketiga, menilai efisiensi dan efektivitas metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dan yang terakhir, sebagai umpan balik dan informasi penting untuk evaluator untuk mengatasi kekurangan yang ada. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan selanjutnya. Nah, ini beberapa hal yang kita baca nih dari artikel dailysocial.com. Biar tambah seru ya, kita langsung aja kali ya. Kita langsung aja ngobrol dengan sahabat WB kita. Ada Kak Janti dan juga ada Kak Risa. Shalom. Hai. Gimana Halo, Kak Janti kabarnya, kita ketemu luar lagi. biasa. Iya, lama ya Grace ya, nggak Iya ketemu kita bener ya. ya. Sis Risa gimana kabarnya? Halo, baik banget puji Luar Tuhan. biasa. Tuhan ya, kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Amin.
pengen walaupun lagi hujan-hujan nih, biasalah. Ya, Betul. Bulan ber ya, dari bulan September Oktober ya kayaknya kita udah mulai hujan-hujan, puji Tuhan sih. Jadi nggak kepanasan lagi ya. Nah, aku boleh ya memperkenalkan profil narasumber kita yang cantik-cantik ini ya. Oke, nah sahabat WB, Kak Janti saat ini pelayanan sebagai PIC WB single di Solo ya Kak? betul sekali, Grace. Yes, Kak Risa atau Sis Risa adalah PIC GT Cengkareng, betul ya Kak? Betul. Luar biasa, PIC, para PIC. Oke, nah sekarang lagi ada program apa sih Kak Janti dan Sis Risa di kota masing-masing? Boleh dong sharing dikit? Kalau di Solo, di WB Single Solo saat ini belum ada, kita akan memulai lagi tahun depan. Jadi Hmm. tahun depan kita ada beberapa planning untuk ada camp, kemudian kita juga akan ada gathering. Nah, tapi waktunya mungkin campnya mungkin kita perkirakan bisa 2 kali karena ada camp misi juga ada camp reguler. Tapi nanti biarlah Tuhan yang berkehendak yang jadi gitu ya. Jadi kalau untuk yang biasa masih vakum karena Desember ini biasa anak-anak pasti di gereja lokal masing-masing. Seperti itu Kak Grace sama Risa. Betul-betul ya, padat ya pokoknya Desember ya. Padat Iya, biasanya aktivis betul. gereja lah, woy. Oh, Sis Risa di GT Cengkareng lagi ada program apa nih yang bisa di-sharingin ke sahabat WB? Oke, kalau di GT Cengkareng tahun ini juga sama, belum bisa ada camp. Karena kan di GT ya isinya anak-anak muda ya, jadi banyak banget aktivitasnya, udah bentrok sana sini. Jadi terpaksa nggak bisa. Nah, cuma kita udah planning di tahun depan kita mau ada camp lagi setelah kurang lebih 3 tahun kita nggak ada karena kena pandemi dan segala macamnya ya. Jadi ya mudah-mudahan tahun depan benar-benar bisa dilaksanakan campnya. Karena anak-anak ceweknya udah mulai pada numpuk nih, belum pada GT. Jadi mau kita ajak-ajakin semuanya biar bisa semakin kenal dirinya sendiri, semakin kenal juga gambar dirinya sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan gitu. Setuju, benar-benar nih pas banget nih. Kita lagi mau ngobrolin tentang evaluasi ya. Emang seru ya kalau udah ngobrolin evaluasi di akhir tahun tuh paling seru pokoknya. Oke, ini kita langsung aja masuk ke tema kita nih. Tadi aku udah bacain nih Kak di artikel ya, di artikel dari dailysocial.com itu tentang evaluasi, tujuannya tuh apa dan sebagainya. Boleh dong aku pengen dengar ceritanya Kak Janti dan juga Kak Risa gitu tentang evaluasi ini. Apakah Kak Janti dan juga Kak Risa menurut Kak Janti dan Kak Risa sesuai tema kita, evaluasi penting nggak sih gitu ya? Menurut Kak Janti dan Kak Risa penting nggak sih evaluasi itu? Kalau Kak Penting Risa banget. penting banget ya Kak Janti. Penting, penting banget dong. Yes, penting banget. Setuju aku. Evaluasi penting banget. Makanya kenapa itu juga sebenarnya harus dilakukan. Tapi banyak juga sih yang nggak lakukan ya, tapi tetap berjalan Iya. lancar ya, bener gak sih? Kita nggak bisa menyalahkan evaluasi itu harus atau enggak atau gimana ya. Oke. Nah, aku pengen tanya nih, kalau misalnya seperti itu berarti Kak Janti dan Kak Risa juga melakukan evaluasi dong pastinya ya. Aku boleh tahu nggak sih dari Kak Janti dulu deh, Kak, evaluasi seperti apa sih yang Kak Janti lakukan gitu? Oke, kalau dari aku pribadi, aku lebih banyak melakukan evaluasi terutama untuk pelayanan. Karena kalau untuk pekerjaan sudah di kantor itu evaluasi pasti ada setiap tahun, setiap tahun ya. Kemudian kalau untuk diri aku pribadi nggak banyak juga sih. Kalau yang jelas untuk pelayananku, aku kebetulan tahun 2023 kan sebagai koordinator modul 2 di WB Solo. Nah, dari tahun lalu tuh kita sudah punya target kita mau adain tuh modul 2, kita mau promoin modul 2 di Kota Solo. Gimana caranya menarik teman-teman untuk bisa mengikuti modul 2 gitu. Namun berjalannya waktu ternyata tidak bisa tuh banyak yang nggak mau gitu kan. Tengah-tengah 3 bulan pertama kita udah evaluasi. Januari sampai Maret ini kok kayaknya stuck ya. Apa yang harus kita lakukan? Oke, bagaimana kalau untuk menarik kita buat gathering gitu. Kemudian oke, kita lakukan gathering. Kemudian setelah itu, setelah kegiatan selesai kita evaluasi lagi akhir tahun. Dari hasil yang kemarin kita lakukan, apakah ada dampaknya? Apakah ada manfaat yang kita dapatkan? Kemudian mungkin kalau dalam pelayanan BB ini lebih banyak kita bisa menjaring jiwa-jiwa apa enggak gitu ya.
Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian saya juga bersama dengan tim, kita melakukan evaluasi di akhir tahun itu, setahun ini, sepanjang tahun ini, apa yang sudah kita lakukan dan kita mau apa lagi nih tahun depan. Dari belajar dari yang kesalahan mungkin tahun lalu, tahun 2023 ini, kesalahan apa atau apa yang belum kita lakukan. Mungkin ada kegagalan-kegagalan dalam misalkan, oh promo ini belum. Atau mungkin kita belum mengabarkan, contoh ya misalkan kita mau ada camp. Kita camp 2 kali gagal. Bulan Maret kita mau camp juga kita gagal, kemudian bulan Juli kita gagal karena tidak ada peserta. Tapi puji Tuhan di bulan Oktober kemarin kita dapat peserta 66. Tuhan kirimkan luar biasa. Nah, itu kita belajar apa yang belum kita lakukan. Kemudian apakah kita kurang doa, atau timnya ini nggak solid, atau kita itu kurang bergerak untuk promosi. Gitu-gitu kita lakukan evaluasinya. Itu Kak Grace. Kalau untuk saya pribadi, saya juga melakukan evaluasinya tuh nggak banyak juga yang saya lakukan. Tanya setahun ini Tuhan sudah lakuin apa ke aku dan apa yang sudah aku berikan kepada Tuhan. Lebih ke seperti itu sih Kak Grace. Dan seperti komitmen saya, kalau saya mau melayani di satu tempat, maka saya harus memberikan yang terbaik. Dan dari rapot WB, kalau teman-teman yang sudah ikut WB pasti tahu rapot WB, dari 5 rapot WB itu mana yang belum dilakukan, mana yang sudah ditumbuhkan, mana yang harus dikembangkan. Itu sih Kak Grace. Itu cara-caranya ya Kak ya. Emang paling enak tuh evaluasi diri dari raport WB gak sih? Iya, benar. Bener-bener Punya dari GT kemampuan juga ada gitu ya. loh. Bener-bener setuju banget gitu. Nah Kak, boleh nggak sih sharing dikit nih Kak? Kepo kita kepo ya. Boleh, boleh. Mumpung lagi ngobrolin tentang evaluasi, pengen denger sharingnya aja gitu. Dari raport WB itu yang mana nih Kak kira-kira di tahun ini nih Kak? Belum. Kalau aku sih jujur ya, lima-limanya tuh kayaknya hmm, karena merasa kayak tahun ini tuh paling luar biasa sih ya. Paling Ya. luar biasa ya. Heeh. Tuhan Tuhan tapi Tuhan tetap tetap bekerja. Nah, kalau Kak Janti gimana nih Kak? Nah, kalau aku dari 5 rapot WB nih ya. Yang pertama, wanita yang menjaga mulut dan hatinya itu saya rasa, oh Tuhan, saya tahun ini gimana ya, sudah lumayan lah ya. Gitu. Jadi 5 atau 6 bolehlah nilainya, tapi masih harusnya dikembangkan lagi atau dinaikkan lagi nilainya. Kemudian untuk wanita yang berfungsi sebagai penolong, nah ini saya itu karena profesi saya kadang-kadang itu saya tidak melakukan sebagai penolong dan saya masih kadang-kadang nggak mau minta tolong ke orang lain ataupun menjadi penolong karena di tempat kerjaku aku cewek yang ada di bawahku tuh cowok-cowok gitu kan ya. Jadi kadang-kadang itu masih dengan pemikiran bahwa saya atasan nih gitu. Itu yang kadang-kadang masih terjadi. Ampuni aku ya Tuhan. Kemudian untuk wanita yang bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan, puji Tuhan, tahun ini tetap berjalan dengan lancar. Pembacaan Alkitab saya ikut Abah juga masih. Kemudian puji Tuhan, tahun ini itu ada beberapa pelajaran yang saya dapat untuk saya belajar lebih lagi berdoa dan bersekutu, terutama penyembahan pribadi gitu ya. Itu yang membuat saya bersyukur. Di situ saya boleh ditumbuhkan gitu. Kemudian yang keempat, wanita yang bertumbuh dalam keterampilan dan skill. Jujur, saya tahun ini dipaksa untuk banyak mengembangkan skill saya itu karena pekerjaan. Saya dituntut harus bisa ini, harus bisa itu. Itu yang membuat saya harus ngotak-atik, harus tahu, harus ngerti ini bagaimana dan saya harus bisa nih gitu. Dan puji Tuhan, tahun ini banyak Tuhan berikan pelajaran di situ. Yang kelima, wanita yang memenuhi amanat agung ini berarti harus bisa mengabarkan Injil kemanapun. Harus bawa banyak jiwa. Ini, aduh Tuhan, saya belum bawa jiwa satu pun tahun ini. Secara pribadi. Itu sih Kak Grace. Kalau saya. Keren. Ini bicara aja itu udah keren banget loh Kak. Oh, Maksudnya berani sharingin gitu. Kalau aku kayaknya, oh
Kayak gitu ya. Aduh, Kak Janti luar biasa. Thank you banget sharingnya, Tuhan Kak. Yesus yang luar biasa. Yes, Tuhan Yesus sih paling luar biasa ya. Nah, sebelum kita mau dengerin cerita atau ya dari Kak Risa ini ya, kita mau dengerin dulu nih dan menyaksikan informasi seputar WB berikut ini. Shalom, setiap alumni pembinaan wanita bijak adalah sahabat WB. Sahabat WB dapat diakses melalui Google, yaitu bit.ly/sahabatwb. Link ini bisa diperoleh di setiap akun media sosial baik Instagram maupun Facebook Wanita Bijak Indonesia, dan juga bisa melalui WA call center kantor Wanita Bijak Indonesia 0812-1050-0789. Bisa juga diakses melalui aplikasi Wanita Bijak Indonesia, dan jika Anda belum mendaftar sebagai member, maka Anda akan diarahkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu di aplikasi ini. Setelah itu Anda dapat mengisi form sahabat WB atau melalui website Wanita Bijak Indonesia. Jika Anda belum menjadi member atau subscribe Wanita Bijak ORG, maka Anda setelah mendaftar sebagai member akan bisa mengisi form sahabat Wanita Bijak. Setelah Anda mengisi form sahabat Wanita Bijak atau sahabat WB, Anda pun dapat memberikan kontribusi. Jika ingin mendukung pelayanan Wanita Bijak secara korporat, Anda dapat mentransfer melalui rekening BCA nomor 0653132015 atau melalui QR Code berikut ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kegerakan ini. Wanita Bijak, wow, apakah Anda luar biasa? Yes, Tuhan Yesus memberkati. Wanita Bijak, Wow. apakah kamu luar biasa? Yes. Yes. Girls Talk. Wow. Cewek Ini mengerti. Kita kembali lagi nih sahabat WB ya, dan tadi terakhir ya kita GT, jadi kita langsung aja nih masuk mendengarkan cerita dari PIC GT Cengkareng. Kak Risa. Kak Risa, tadi kita ngobrolin tentang evaluasi, Kak Janti juga udah sharing nih sebagai PIC juga bagaimana evaluasi yang dilakukan ya Kak Janti ya di WB Solo dan sebagainya, dan juga secara pribadi lewat satu persatu rapor WB yang luar biasa ini. Tapi nanti kita ngobrol lagi ya Kak Janti ya, kita biar kepo-kepo tapi kita sharing sih, lebih ke sharing gitu. Nah Kak Risa, kalau Kak Risa sendiri gimana nih sebagai PICGT Cengkareng juga, apa yang dilakukan sih Kak evaluasi? Oke. Kalau aku sendiri sebenarnya jujur aku kan baru diangkat di tahun ini ya, gitu. Dan kebetulan juga kita nggak bisa ngadain camp nih di tahun ini gitu. Cuma puji Tuhannya aku dikasih kesempatan untuk latihan ikut sama camp GT-nya Injili. Itu aku di sana ikut dengerin sesi lagi karena udah lama banget gak ikut camp GT kan. Jadi kayak pasti banyak hal yang lupa, banyak sesi-sesi yang lupa, nilai-nilainya gitu. Jadi bisa kesempatan buat ikut lagi di sana 3 hari 2 malam sama teman-teman dari Injili. Terus juga punya kesempatan untuk sharing sedikit lah di satu sesi. Aku belajar sharing karena sebelumnya belum pernah kan jadi pembicara gitu. Sedangkan jadi PIC ya memang salah satu hal yang harus dilakukan adalah sebagai pembicara gitu. Jadi aku latihan di sana, ngobrol sama teman-teman gitu di depan orang banyak ya, lumayan banyak lah ya, walaupun teman-teman masih muda, rata-rata umurnya juga di bawah aku, tapi tetap aja grogi, tetap aja perlu banyak latihan gitu. Cuma puji Tuhan banget sih, semoga tetap dapat kesempatan. Jadi di evaluasi aku juga ada yang kecontreng nih gitu, karena aku selain dari rapor WB gitu, aku setiap tahun kan punya goal setting ya gitu. Nah salah satunya tuh mengembangkan kapasitas, mengembangkan keterampilan gitu. Itu kan ada salah satu rapor WB ya gitu. Nah jadi salah satunya ya dengan aku bisa jadi latihan jadi pembicara di Girls Talk gitu. Karena pertama kalinya gitu nggak pernah punya pengalaman, cuma ikut pelatihan doang secara online juga kemarin karena pandemi kan itu. Jadinya
ya aku percaya pasti banyak hal juga lah yang bisa Tuhan kasih buat aku belajar, buat aku kembangin kapasitas juga gitu. Kalau secara pribadi dari pekerjaan, dari pertemanan, dari hubungan secara pribadi sama Tuhan, pastinya banyak banget juga lah yang aku alami gitu. Ada up dan ada down-nya juga gitu. Cuma bersyukur Tuhan menyertai di setiap perjalanannya gitu. Dan ada teman-teman juga yang punya hati nih untuk hatinya sama-sama untuk Tuhan gitu. Jadi bisa pelayanan bersama, bisa menjangkau teman-teman bersama gitu, khususnya dari tim panitia dari GT Cengkareng gitu kan, kita sama-sama kumpul ngobrolin gimana nih tahun depan supaya kita bisa tetap ada camp gitu, karena jiwa-jiwanya udah banyak nih dan numpuk gitu, pasti mereka juga excited lah ya gitu ya untuk bisa ikut GT. Apa sih GT? Karena selama ini cuma dengar, terakhir kita camp adanya 3 tahun lalu gitu, jadi ya pasti mereka sebenarnya juga excited gitu untuk camp gitu, dan kita jadi usahain banget. Kita dari tahun-tahun sebelumnya belum bisa ada GT, nah tahun depan nih, karena kan udah nggak pandemi juga ya, gitu. Jadi kita berharap banget tahun depan kita bisa camp, bisa nginep, seenggaknya cuma walaupun cuma 2 hari 1 malam gitu. Tapi kan pasti anak-anak muda tuh semangat banget ya kalau camp, kalau nginep gitu, kumpul sana sini gitu, bisa ngobrol sana sini, bisa ada suasana yang baru lah gitu, nggak cuma di rumah atau nggak cuma di gereja aja gitu. Jadi ya bersyukur banyak banget hal yang Tuhan izinkan terjadi. Walaupun ya di goal setting aku juga banyak banyak juga sih yang kecontreng ya gitu, tapi ya semoga di tahun depan bisa kecontreng gitu. Jadi banyak hal yang di-upgrade lagi di tahun depan, tapi di tahun ini yang belum tercapai ya akan tetap dimasukkan juga di standarnya di tahun depan, goal settingnya di tahun depan gitu ya. Jadi perlu banget buat evaluasi gitu. Mantap ya. Ada catatan loh, ada goal setting loh. Berarti itu salah satu cara lah ya yang dilakukan oleh Mm-mm, Karisa ya betul. untuk mengevaluasi. Aku jadi inget dulu Mm-mm. deh. Dulu aku juga sering banget lakukan itu. Cuman mungkin seiring berjalannya waktu jadi enggak pakai itu lagi. Thank you loh Mm-mm. sudah mengingatkan untuk bikin Sama-sama. goal setting seperti itu ya. Aduh. Mm-mm. Kak Janti, aku boleh tanya nggak sih kalau Kak Janti sendiri punya nggak cara-cara yang detail gitu loh, kayak Kak Risa kan punya goal setting atau catatan-catatan untuk pribadi maupun pelayanan ya Kak Risa ya, tadi Kak Mm-mm. Risa sharing juga. Kalau Kak Janti punya nggak cara-caranya Kak yang bisa di-share? Sekarang sudah enggak, Grace. Dulu lakuin, sekarang udah enggak. Bener-bener. Kayak banyak banget ya yang dilakukan gitu. Ya, aduh. Tapi menurut aku itu mungkin tergantung karakter juga ya. Ada Benar, orang benar, yang memang benar. pengen detail ya. Setuju. Betul. Mm-mm. Yes, yes. Dan Kak Risa bersyukur sekali ya, jadi upgrade skill ya sebenarnya ya. Betul. Ini ya, iya. Memang kita kita sangat apa ya, tetap bersyukur di mana 2023 ini kan sepertinya pasca pandemi ya, boleh dibilang. Mm-mm. Jadi ada yang semangat, ada yang kayaknya udah down gak sih? Tapi setuju, setuju. Oke, nice, nice. Terima kasih banget buat sharing tentang evaluasi ini dan sahabat WB selalu inget ya, nih selalu inget kalau ada atau tidaknya evaluasi itu sebenarnya hidup kita tuh tetap berjalan gitu loh. Ada satu insight nih dari Kak Magda bilang gini, walaupun kita ada atau tidak evaluasi ya hidup kita tetap jalan, terus menerus ada jalan terus. Jadi kita harus tetap punya pedoman hidup nih yang mengatakan bahwa hari ini lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Makanya kita harus pertumbuhan, katanya kita harus ada peningkatan hidup kita, ya nggak sih? Nah, sebelum kita mau akhiri obrolan kita nih tentang evaluasi nih Kak Janti dan Kak Risa ya. Tadi kan kita ngobrolin tentang pelayanan, ada secara pribadi juga gitu ya. Ada nggak sih harapan nih Kak Janti dan Kak Risa yang mau disampaikan dari hati gitu ya untuk pelayanan maupun komitmen mungkin untuk diri sendiri tentang evaluasi diri selama evaluasi diri ini dari Kak Risa? Oke, gantian ya kali ini. Oke, dari aku harapannya pasti banyak banget ya dari aku untuk tahun depan gitu, karena secara umur juga sudah pasti bertambah di tahun depan.
Jadi banyak hal juga yang harus di-upgrade gitu. Nah, cuma yang paling utama yaitu si camp tadi, camp rencana camp GT tahun depan. Benar-benar berharap bisa dijalankan karena ya namanya di gereja ya pasti banyak banget kan jadwalnya gitu. Terlepas kayak di bulan ini aja kita punya Natal segudang acara gitu. Apalagi di tahun depan yang mestinya benar-benar dari bulan 1 sampai bulan 12 kan banyak banget acaranya. Aku udah harus booking tanggal sama tim keperatuan gitu ya. Mau tanggal segini nih mau camp GT gitu. Nah, kebetulan kalau di area aku, kita tuh nanti akan featuring sama yang cowok-cowok. Jadi nggak cuma cewek-cewek aja nih yang ada camp gitu. Jadi cowok-cowoknya, remaja-remaja cowok juga ada camp. Nah, kita jadi nanti barengan gitu. Nah, itu menambah semangat kan gitu buat tim-timnya juga untuk kayak, wah banyak banget nih jiwa-jiwa. Nggak cuma cewek, tapi cowok-cowok juga pengen berkembang, mereka pengen mengenal dirinya juga gitu. Karena kan ya harus jadi satu paket gitu kan, ya harus yang ditolong juga harus belajar, yang menjadi penolong kita cewek-cewek juga harus belajar gitu, makanya dua-duanya perlu camp gitu. Jadinya ya berharap banget di tahun depan benar-benar bisa dijalankan gitu. Jadi secara pribadi juga ya semoga aku benar-benar bisa menjalankan apa yang harus aku jalankan di tahun depan sebagai PIC, sebagai ketua pelaksana, sebagai pembicara juga, kasih banyak tanggung jawab yang harus aku lakukan di tahun depan gitu. Tapi ya aku percaya dengan teman-teman yang ada, dengan Tuhan yang mampukan juga, pasti semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Karena semuanya untuk kembali lagi untuk Tuhan, untuk kemuliaannya Tuhan. Gitu juga supaya rindu ya setiap anak-anak kita yang sudah lebih dewasa, rindu juga setiap anak-anak ini yang masih remaja-remaja, yang masih mulai mengenal dirinya nih gitu ya, bisa mengenal juga secara gambar dirinya mereka dari Tuhan tuh sebenarnya menciptakan mereka tuh kayak apa sih, khususnya cewek-cewek gitu. Karena yang ngeri juga ya di zaman-zaman sekarang banyak banget dari sosial media gitu-gitu bisa buat mereka nih apa bingung gitu jalannya kemana gitu, kayak harus pilih yang mana, tontonan dan segala macem, ngeri banget gitu kalau mereka nggak dibimbing gitu. Makanya bersyukur banget ada GT, ada camp, ada WB gitu yang bisa memfasilitasi kita khususnya cewek-cewek untuk kita semakin bisa di jalan yang benar gitu, dalam kebenaran gitu. Gitu aja dari aku. Mantap. Kalau Kak Janti, Kak? Oke, kalau Risa punya harapan banyak, saya pun punya harapan banyak, terutama kalau untuk pelayanan ya. Untuk WB Solo aja ya tahun ini puji Tuhan dipercaya menjadi PIC, ya saya berdoanya Tuhan bisa tolong saya untuk bisa benar-benar melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya. Memang sudah ada kelihatan di depan mata bahwa kami akan melakukan camp lagi di bulan April nanti. Kebetulan Tuhan tuh ya kalau kayak tahun ini 2023 ini akhirnya WB Solo ada camp secara onsite di mana kami diberikan jiwa-jiwa itu melalui STT, 2 STT yang bergabung sampai kami mendapatkan peserta yang luar biasa itu. Nah, di tahun depan pun kami diberi kepercayaan Tuhan untuk juga memberikan pembinaan wanita bijak di STT yang berbeda dengan yang tahun ini. Nah, puji Tuhan juga seperti kalau Risa tadi bilang barengan cowok-cowok karena mereka excited, sama. Kita juga harus gitu seperti itu. Jadi kita barengan yang men dengan juga WB, kita akan bersama-sama melakukan pembinaan. Kemudian ya di tahun 2024 ya, saya sih berharapnya saya punya tim yang lebih solid, tim di pelayanan saya, dan juga benar-benar kita bisa seiring sejalan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, terutama untuk pelayanan-pelayanan ini, terutama pelayanan WB, karena saya concern di pelayanan WB. Itu sih, jadi benar-benar saya pengen atau saya rindu tim yang ada sekarang ini kita boleh disatukan benar-benar sama Tuhan untuk kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di tahun 2024. Itu sih Kak Grace. Yes, kita berdoa semuanya berjalan lancar ya Amin. Kak ya. Yes, khususnya untuk GT juga. Yes. Tahun ini kita lebih banyak lagi berdoa ya. Yes, thank you ya Kak Janti dan juga Kak Risa yang sudah sharing buat kita bagaimana Kak Risa dan juga Kak Janti punya harapan dan evaluasi ini yang akhirnya membuat sebuah harapan yang baru sebenarnya ya. Ada peningkatan, ada pertumbuhan, seperti itu, ada progres-progres, dan kita juga tetap
terus mengalami Tuhan di dalamnya. Nah, biasanya nih spesial dari WB Meet Up, kalau di akhir acara ini kita makan buah bareng nih, Kak. Kita mau ajak sahabat WB makan buah bareng. Dengan apa ya? Dengan nilainya tetap menjadi pengingat buat kita semua. Nggak cuma rohani kita nih yang dikuatkan terus, yang dijaga terus, yang dirawat terus dengan firman Tuhan, dengan Camp WB. Tapi juga fisik kita. Kita harus tetap jaga fisik kita dengan vitamin yang alami lewat buah. Nah, Aku aku juga makan sudah anggur kali ini, walaupun cuma sedikit, tapi anggur ini lumayan ya. Nah, aku makan anggur kenapa? Karena anggur ini ternyata dia punya apa ya, sesuatu yang bisa menurunkan tekanan darah, karena aku darah tinggi, guys ya. Nah, kalau Kak Janti makan buah apa nih? Aku ada nanas dan juga buah naga. Enak Baik nih. sekali ya. Indah sekali warnanya. Makan malam ini. Kalau Kak Risa makan buah apa nih? Aku sama, buah naga tapi tanpa nanas. Buat ini, soalnya aku sebelum searching ya, aku menyadari bahwa saat aku makan buah naga tuh pencernaan aku jadi lancar. Jadi kayak misalkan pas lagi susah buang air gitu ya, terutama buang air besar, terus pas makan buah naga jadi lancar gitu juga kayak oh bagus ternyata dan ternyata pas searching bener, ternyata emang bagus buat pencernaan gitu. Iya, jadi buat sahabat WB ya, kita tetap jaga kesehatan kita terus. Luar biasa, mantap. Terima kasih sekali lagi ya untuk Kak Janti dan juga Kak Risa yang sudah ngobrol bareng nih sama kita. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Dan di akhir tahun 2023 ini juga saya mewakili host WB Meetup ingin mengucapkan terima kasih nih untuk semua sahabat WB yang setia banget nih nonton dari awal ya atau ngikutin WB Meetup dari awal tahun sampai di akhir tahun 2023 ini. Tuhan Yesus yang terus menjaga dan menyertai kita semua. Amin, amin, amin. Amin, amin. Semangat terus dalam menjalani kehidupan kita, pelayanan kita, karena hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Yes, betul Yes. sekali. Sampai jumpa lagi sahabat WB, sampai jumpa lagi Kak Janti dan juga Kak Risa. Sampai Tuhan Yesus Sampai jumpa. jumpa. Terima kasih. Tuhan Yesus Sampai memberkati. jumpa.